Kemarin itu suara ayam calon langsung. Halo Roller, kita ketemu lagi di episode pertama, season ketiga, Baca Cerita Sejarah di History Roll Action. Roller, bersama kita hari ini sudah ada Bu Betli Tabulihi, SE-Par M-Par. Beliau ini adalah akademisi pariwisata di Universitas Khairul, pendamping desa wisata di Indonesia Timur, dan saat ini beliau juga merupakan awardee dari LPDP untuk program doktor pariwisata Universitas Udayana. Selamat datang Bu Betli. Iya, terima kasih. Rollers, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal pariwisata di Maluku Utara. Seperti yang kita tahu, Maluku Utara memiliki kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa. Selain itu, Maluku Utara juga memiliki kebudayaan dan sejarah yang panjang dan kaya. Maka dari itu, hari ini kita akan bicara soal kesadaran masyarakat dalam mengembangkan dan memanfaatkan pariwisata di wilayahnya, terutama di wilayah Maluku Utara. Bu Betli, Iya. Bu Betli itu kan berperan sebagai pendamping desa wisata sekarang selain kesibukannya mengajar di Unhaid. Nah, dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa nih di Maluku Utara, kira-kira sejauh mana sih masyarakat lokal saat ini benar-benar memiliki kesadaran akan potensi wisata di sekitarnya? Iya, di Maluku Utara ya. Iya. Jadi kalau saya melihat sampai sejauh ini sebenarnya masyarakat sudah sebagian besar sadar akan potensi pariwisata yang ada di Maluku Utara. Mereka tahu betul dan paham betul bahwa Maluku Utara ini sangat indah. Mereka punya laut, punya gunung, bawah laut yang juga sangat tidak kalah dengan bawah laut dari daerah-daerah lain. Tetapi yang menjadi problemnya adalah masyarakat tuh tidak tahu mengemasnya seperti apa. Jadi kalau bisa dibilang sekarang itu sudah pada fase berkembang namun belum rata. Karena di beberapa tempat itu sudah ada yang membangun komunitas. Karena mereka sadar bahwa di tempat mereka ada kearifan lokal, ada adat istiadat. Kemudian juga mereka sudah tahu bahwa ada keindahan alam yang akan menjadi sumber ekonomi baru bagi mereka, sehingga dibangunlah komunitas seperti kelompok sadar wisata yang ada contohnya di Tidore, di Desa Maitara Akebai. Jadi di sana sudah menjadi desa wisata maju, dan saya juga sempat terlibat dalam proses untuk desa wisata dari rintisan sampai akhirnya sekarang Desa Wisata Akebai sudah maju. Nah, kemudian yang menjadi tantangan juga bahwa kesadaran masyarakat bahwa masyarakat kurang sadar wisata, terlebih dalam soal tentang kebersihan, misalnya penanganan sampah dan kelestarian lingkungan. Jadi masyarakat Maluku Utara benar-benar pikir sebagian besar mereka reaktif, tapi mereka nanti action, nanti bertindak kalau sudah ada wisatawan. Nah, sementara dibutuhkan adalah bagaimana benar-benar sadar akan wisata. Bagaimana sadar wisata, karena di situ ada 7 konsep satu pesona pariwisata. Kemudian kalau kita tahu bahwa secara kultural masyarakat Maluku Utara itu mereka terkenal sangat ramah. Tetapi ramah secara personal itu berbeda dengan hospitality di bidang industri. Jadi dibutuhkan konsisten, bagaimana konsisten terhadap harga, bagaimana pelayanan, kebersihan di satu tempat di destinasi wisata, seperti itu. Jadi intinya kesadaran potensi pariwisatanya sudah ada, tapi sudah manajemennya. Bagaimana mereka mengemas potensi itu, mereka masih banyak yang belum paham. Nah, faktor yang menyebabkan atau faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran ini umumnya apa? Iya, karena mereka SDM mereka masih kurang paham tentang pariwisata, sehingga memang sekarang kita banyak melakukan pelatihan, terutama pelatihan dan sosialisasi tentang sadar wisata, karena itu merupakan dasar bagaimana nanti masyarakat itu bisa mengembangkan pariwisata yang ada di tempat mereka masing-masing.
Kalau peran komunitas lokal sendiri bagaimana? Peran komunitas lokal saya kira di beberapa tempat sudah mulai aktif, dan memang sebenarnya masyarakat lokal itu sangat berperan. Mereka dibutuhkan sekali sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata yang ada di Maluku Utara. Karena begini, kalau misalnya mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengembangan, maka ada rasa kurang memiliki. Jadi kita punya rasa sense of belonging ya istilahnya itu. Kalau masyarakatnya, kalau kita menggunakan pendekatan community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat, maka seharusnya dalam pengembangan pariwisata itu masyarakat lokal atau komunitas adat di situ yang harusnya berperan utama untuk mengembangkan pariwisata. Karena tanpa campur tangan dari masyarakat, kalau misalnya kita lihat beberapa fasilitas yang pernah dibangun oleh pemerintah di satu destinasi itu terabaikan karena di situ tidak ada melibatkan masyarakat untuk membangun pariwisata sendiri. Bu Betly sebagai pendamping desa wisata, pasti kan punya banyak nih pengalaman lapangan, terutama dengan masyarakat. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bu Betly yang kira-kira menunjukkan betapa besarnya gitu peran masyarakat, peran komunitas dalam pengembangan pariwisata. Oh ya, baik. Jadi saya kemarin sempat terlibat juga dalam pendampingan desa wisata Maitara Akebai yang ada di Kepulauan Tidore. Di sana kami melihat bahwa benar-benar masyarakatnya itu dilibatkan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai menjadi pelaku pariwisata dan kemudian menjadi pengawas sampai hasil akhir itu mereka tetap mengutamakan masyarakat di sana. Mereka sekarang masyarakatnya sudah ada yang menjadi penjual di sana. Mereka membangun gazebo, bahkan membangun rumah makan. Jadi yang menjualnya itu adalah masyarakat di sana. Jadi perputaran ekonomi itu ada di sana. Ada yang bertugas menjadi pemandu wisata, kemudian ada yang bertugas dari bagian transportasi. Jadi di sana mereka membangun komunitas yang disebut dengan kelompok sadar wisata. Jadi betul-betul kepala desanya itu melibatkan masyarakatnya di sana yang mengambil peran, sehingga sama-sama masyarakat di sana itu mereka punya rasa memiliki. Mereka menjaga keberlanjutan yang sampai sekarang masih terjaga dengan baik karena masyarakat merasa bahwa itu adalah milik mereka, sehingga betul-betul mereka menjaganya dengan baik dan alhamdulillah sampai sekarang itu masih pengembangan pariwisatanya sudah semakin bagus dan sempat masuk pada award di desa wisata oleh Kementerian Pariwisata, masuk pada 10 besar. Terus kalau kita bicara wisata, tentang pariwisata, pasti nggak bisa lepas dari masalah infrastruktur. Iya. Nah, untuk kalau yang dari Bu Betly saksikan saat ini, situasinya bagaimana? Kondisinya bagaimana untuk infrastruktur pariwisata di Maluku Utara? Kalau infrastruktur pariwisata di Maluku Utara sih yang paling mendasar kan transportasi, terus akomodasi dan juga biasanya internet ya. Nah, kalau untuk transportasi itu sangat berperan aktif, sangat berpengaruh terhadap mobilitas wisatawan, apalagi kalau keterbatasan transportasi itu bisa menghambat mobilitas dari wisatawan. Karena kita tahu betul kalau misalnya jadwal untuk jadwal kapal penghubung dari satu pulau ke pulau yang lain itu terbatas, kemudian tiket pesawat ke Maluku Utara itu juga mahal, itu juga sangat berpengaruh. Apalagi kalau masuk pada menuju objek wisatanya jalannya tidak bagus dan akomodasi seperti homestay atau hotel yang tidak memenuhi standar kan. Kalau di Kota Ternate contohnya itu mungkin ada banyak hotel ya yang sudah memenuhi standar ya karena memang terletak di kota, tetapi di beberapa tempat di kabupaten kota yang lain seperti Morotai, mungkin Halmahera Utara masih minim sekali akomodasi yang memenuhi standar. Kemudian juga jadwal kapal itu. Nah, hal ini kan pasti bisa menjadi penghambat untuk pengembangan pesawat atau untuk masuk ke Maluku Utara. Karena
wisatawan mereka akan lebih memilih tempat yang lebih mudah untuk dijangkau, kemudian murah juga, kemudian mereka memperkirakan juga efisiensi waktu untuk lama tinggal. Nah, kemudian internet. Nah, sekarang kita sudah jangankan dijalankan oleh wisatawan, misalnya mereka mau membuat apa atau melakukan pembayaran dan lain sebagainya, kita kan sekarang semuanya sudah menggunakan berbasis digital, sudah menggunakan itu untuk metode pembayaran. Kemudian kalau tidak ada internet, bagaimana kita memaksimalkan untuk mempromosikan pariwisata yang ada di tempat kita sendiri di Maluku Utara misalnya, apalagi banyak yang di pelosok-pelosok itu tempatnya sangat indah tetapi tidak bisa dijangkau dengan promosi. Jadi hanya lewat mulut ke mulut. Tetapi kan sekarang semuanya orang wisatawan itu sebelum mereka melakukan pilihan mereka akan search di internet. Nah, itu kalau misalnya di internetnya mereka lihat bagus dan lain sebagainya, pasti mereka tertarik seperti itu. Apalagi sebagai infrastruktur dasar itu sangat-sangat betul-betul berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata di Maluku Utara. Karena kita ini adalah daerah kepulauan. Nah, kalau cerita dari Maitara Ake Bay sendiri, itu kan memang posisinya kan di luar Ternate, di luar Pulau Ternate. Dari yang selama ini sudah terlaksana, sudah terjadi begitu, bagaimana caranya masyarakat mengembangkan infrastruktur di sana? Nah, itu dia salah satu masalahnya. Biasanya untuk sementara dibuatlah kebijakan kalau misalnya ada yang mau datang ke Maitara, itu menghubungi mereka, menelpon, lalu disiapkan transportasi ke sana. Tetapi maksud saya, yang saya maksudkan di sini bahwa ada transportasi yang tertata secara baik. Jadi dia punya jadwal-jadwal tertentu, jadwal yang misalnya sudah benar-benar dikhususkan jam sekian, misalnya jam 8, jam 10 itu ada perahu atau kapal yang menuju ke Maitara. Jadi tidak harus wisatawan itu tidak harus charter, karena kan memikirkan juga daya kadang ada ketidakkonsistenan harga yang tawarkan oleh para motoris. Jadi itu yang kadang dapat menghambat. Kalau selama ini kalau ke Maitara kita masih menggunakan transportasi reguler. Jadi misalnya ada kapalnya di pelabuhan Bastion, kita menunggu penumpangnya penuh baru bisa berangkat. Tetapi kalau misalnya banyak orang ya kita pakai sistem charter. Nah, itu yang menurut saya maksudnya kalau bisa jangan pakai sistem charter. Karena penghubung antara Ternate dengan Maitara ini kan hanya kurang lebih 5 menit ya, jarak tempuhnya 5 menit. Jadi mungkin diatur lah jadwalnya yang terbaik untuk bisa mengakses atau wisatawan bisa mudah mengakses ke Maitara. Kalau dari sekian banyak potensi wisata di Maluku Utara nih, destinasi dan jenis wisata apa yang menurut Bu Betli ini masih diabaikan atau masih belum dikembangkan? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin ada beberapa pertimbangan dari teman-teman lain yang mungkin sesama pemerhati pariwisata di Maluku Utara. Tapi kalau dari saya sendiri, potensi wisata yang selama ini diabaikan, namun menurut saya dia punya daya tarik yang besar kalau jika dikembangkan adalah wisata budaya dan wisata sejarah rempah. Dan tentunya berbasis masyarakat lokal. Karena selama ini kan kita melihat bahwa Maluku Utara itu punya pegunungan. Terus Maluku Utara itu punya kuliner khas di Maluku Utara. Tetapi sesungguhnya kekuatan dari Maluku Utara itu adalah ada pada identitas sejarah yang merupakan pusat perdagangan rempah di dunia. Kan kemarin dulu Ternate dan Tidore itu menjadi pusat peradaban sejarah rempah ya di dunia yang memicu pelayaran dari bangsa-bangsa yang ada di Eropa untuk datang ke sini. Nah, kalau menurut saya itu bisa dikembangkan, dibuat narasi yang kuat, itu bisa menjadi daya tarik yang besar. Apalagi sekarang kalau kita tahu bahwa Ternate itu kan punya city branding, slogannya itu Ternate Kota Rempah. Sebenarnya itu sudah pas, tetapi masalahnya adalah implementasinya masih kurang. Jadi kita butuh implementasi bagaimana Ternate Kota Rempah ini menjadi satu pusat daya tarik wisata yang menarik, yang tentunya dapat mempromosikan bahwa
kita punya cerita, punya narasi, kita punya sejarah, punya kegiatan yang dapat membuat dunia dulunya pernah berpusat perdagangannya di Maluku Utara. Jadi mungkin kalau di tempat lain, kalau kita menganggap bahwa iya karena ada pantai ya, Ternate ada bawah laut yang indah, misalnya yang biasa para diver tuh suka ke Morotai karena bisa berenang dengan hiu. Tapi kita tahu bahwa di bawah laut itu kita punya saingan yang banyak di tempat lain. Tetapi identitas sejarah perdagangan rempah itu tidak ada di tempat lain, yang ada hanya di Maluku Utara. Nah itu yang maksud saya, itu perlu dibangkitkan, tetapi itu dilupakan. Kalau misalnya ada jadi semacam buat kolaborasi pengembangan gitu ya, ada wisata rempah, sejarah rempah, kemudian budaya kesultanan, terus ditambah lagi keindahan alam yang ada di Maluku Utara dan kehidupan masyarakat pesisir karena kita daerah kepulauan. Jadi menurut saya itu yang paling urgensi sih sebenarnya harus dikembangkan di Maluku Utara. Jadi jangan berlomba-lomba untuk, bukan saya melarang untuk jangan kembangkan pantai atau gunungnya, tapi itu adalah atraksi pendukung dari wisata sejarah rempah ini, karena ini yang paling unik dan ini cuma ada di Maluku Utara. Nah, tadi kan Bu Betty sudah sampaikan tentang keunikan Maluku Utara ternyata ada pada sejarahnya sebagai titik nol jalur rempah. Iya. Terus Maluku Utara itu kan juga dikenal sebagai tanah para raja gitu kan. Dengan adanya kerajaan Ternate, Tidore, terus kemudian ada Jailolo, Bacan gitu. Kalau menurut Bu Betty sendiri, bagaimana sih cara mengemas pariwisata sejarah dan budaya ini supaya jadi menarik? Ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ada kolaborasi untuk narasi yang kuat. Jadi paket wisatanya sudah dikombinasikan dengan wisata rempah, kemudian budaya kesultanan, kemudian pantai-pantainya juga dikombinasikan di situ sebagai atraksi pendukung dan kehidupan masyarakat pesisir, karena memang kita mencerminkan daerah kepulauan seperti itu. Jadi mungkin bisa dibuat festival, semacam festival sejarah atau membuka jalur rempah ya. Jadi wisatawan itu datang bukan hanya sekedar mendengarkan cerita, tetapi mereka mendapat pengalamannya dari mana? Dari jejak rempah yang ada, kemudian jejak rempah yang ada di Maluku Utara, mungkin dari satu tempat ke tempat lain, tetapi itu dibuat seperti berurutan, bagaimana mereka datang ke sini berpindah dari benteng yang satu, terus ada benteng yang satu, contohnya seperti itu. Jadi kemudian mereka belajar tentang budaya kesultanan yang ada tempat para raja di sini, kemudian mereka menikmati bersantai refreshing dengan atraksi pendukung pantai gunung. Lalu mereka belajar juga kehidupan masyarakat, kearifan lokal, adat istiadat masyarakat pesisir yang ada di Maluku Utara seperti itu. Cuman memang kita sampai sekarang belum difokuskan pada implementasinya belum ada, belum kelihatan sama sekali, walaupun memang sudah ada city branding itu Ternate Kota Rempah, walaupun bukan Maluku Utara Kota Rempah tapi Ternate Kota Rempah, tapi itu kan Ternate di pusat kotanya ya, bisa menjadi role model bagi kabupaten kota yang ada di Maluku Utara. Kalau menurut pengalaman Bu Betty di lapangan saat ini, melihat tentang kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata di Maluku Utara, sejauh mana sih Bu pemerintah itu memiliki keberpihakan dalam pengembangan pariwisata itu sendiri? Ya, kalau sejauh ini pemerintah sudah memiliki membuat kebijakan regulasi tentang pengembangan wisata dan pariwisata di Maluku Utara, itu salah satunya sebagai program prioritas pengembangan ya untuk Maluku Utara. Kemudian juga peran pemerintah tuh, mereka membangun desa wisata, berusaha untuk membangun desa wisata, berusaha untuk membentuk kelompok sadar wisata, komunitas-komunitas, kemudian mengidentifikasi potensi-potensi wisata yang ada di Maluku Utara sehingga mereka punya niat untuk mengembangkan. Ya, sekali lagi masalahnya adalah kebanyakan
memang masih kurang diimplementasi karena kebanyakan hanya masih secara administratif dan seremonial. Walaupun memang pemerintah sudah berusaha untuk mengadakan festival-festival sebagai bagian dari promosi untuk pengembangan pariwisata di Maluku Utara. Tadi di awal kan sebenarnya Bu Betli sudah sempat menyampaikan kalau media sosial, internet itu punya peranan yang sangat besar dalam promosi wisata di Maluku Utara. Kalau di masyarakat sendiri itu sebenarnya sekarang sejauh apa sih masyarakat menggunakan platform itu dalam pengembangan wisata, dalam promosi wisata? Ya, kalau saya lihat sejauh ini masyarakat mempergunakan dengan baik kalau ada platform untuk media promosi pariwisata, kecuali memang nggak ada internet. Itulah sebabnya kenapa internet itu sangat penting. Jangankan masyarakat atau wisatawan, tapi kita aja kalau misalnya tiba-tiba lampu padam terus wifi-nya mati, pasti kita panik juga. Nah, begitu juga dengan masyarakat yang ada di Maluku Utara. Tetapi tidak semua tempat terjangkau dengan internet. Itu makanya kalau bisa dalam pengembangan pariwisata diharapkan nanti ada bantuan fasilitas dari stakeholder yang terkait untuk pembangunan jaringan kembali atau internet di pelosok-pelosok desa yang punya potensi wisata yang sangat menarik. Kalau masyarakatnya sendiri sekarang mereka paling banyak juga kalau yang punya objek wisata mereka lebih promosi melalui media internet. Karena sekarang juga kan orang-orang juga sudah malas langsung mau turun langsung kalau tidak lihat dari postingan-postingan. Nah, kenapa ada tempat baru itu banyak sekali dikunjungi oleh orang yang ada tipikalnya orang Maluku Utara nih. Kalau ada satu tempat yang baru itu pasti banyak sekali pengunjung. Ya, karena dari hasil postingan orang-orang. Jadi hasil postingan itu mereka melihat sangat menarik, jadi mereka datang. Karena sekarang semua kalau tidak ada yang nyata yang mereka lihat kayaknya kurang menarik untuk mereka datang. Mungkin mereka berpikir dari sisi jarak atau waktu, efisiensi waktu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya keinginan untuk mempromosikan lewat media sosial sebenarnya sudah cukup besar, cuman besar hanya jaringan, hanya terganggu dengan jaringan. Kalau misalnya di beberapa tempat di Morotai, di Halmahera Utara, Halmahera Barat kadang jaringan agak kurang bagus, kurang maksimal. Apalagi kalau misalnya di bagian Halmahera Tengah, di sana kan ada beberapa objek wisata yang bagus juga sih di Halmahera Tengah, tetapi memang terkendala ketika kita berkunjung kita hilang lost connection, hilang jaringan di sana. Jadi bagaimana kita mempromosikan sedangkan aktivitas di sana, sedangkan kita tidak punya wadah untuk membesarkan itu. Oke, untuk pariwisata Maluku Utara itu kan sebenarnya saat ini sudah cukup dikenal masyarakat, terutama dengan media sosial itu sendiri. Jadi popularitasnya sudah cukup baik. Terus otomatis dengan populernya wisata di Maluku Utara, pastinya kan ada nilai ekonomi di sana gitu. Terus bagaimana kemudian caranya memastikan bahwa masyarakat lokal itu mendapatkan keuntungan ekonomi juga gitu loh dari pariwisata itu? Yang saya sebutkan tadi, jadi harus menempatkan masyarakat itu sebagai pemeran utama. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai penonton, misalnya contoh jadi tukang parkir saja atau hanya sebagai penerima tamu, tetapi masyarakat terlibat langsung. Masyarakat yang menyediakan homestay, masyarakat yang menyediakan kuliner, masyarakat yang menyediakan transportasi, masyarakat yang menjadi pemandu wisata. Jadi semuanya serba masyarakatnya yang dilibatkan dan tidak melibatkan orang lain, sehingga betul-betul itu ada pemerataan, ada perputaran ekonomi di sana, ada kehidupan ekonomi baru di sana, seperti itu. Dari tadi kan kita sudah bicara soal ini nih Bu, pariwisata berbasis masyarakat gitu kan. Bagaimana masyarakat terlibat dalam pariwisata di Maluku Utara. Nah, kalau cara mengembangkannya sendiri itu gimana sih Bu? Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat, langkah-langkahnya seperti apa gitu?
Kalau pariwisata berbasis masyarakat itu kan yang pasti aktornya kan, aktor utama itu masyarakat. Nah, kalau cara mengembangkannya adalah di tempat mereka sendiri. Kalau mereka bisa melihat potensi, nah di situ kan kita masuknya pasti berhubungan dengan desa wisata. Nah, di sana di desa wisata itu ada wisata pedesaan. Jadi bedanya desa wisata dengan wisata pedesaan adalah desa wisata adalah tempatnya, sedangkan wisata pedesaan adalah objeknya. Nah, di situ bagaimana masyarakatnya mengembangkan potensi yang ada di tempat mereka. Tentunya harus ada sesuatu yang unik, yang menarik, dan lain sebagainya. Jadi harus ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Ketika wisatawan datang ke tempat mereka atau ke desa wisata yang mereka bangun, itu harus ada sesuatu yang mereka lakukan. Harus ada sesuatu yang wisatawan beli, dan harus ada yang wisatawan lihat. Jadi istilahnya kalau di pariwisata biasanya something to see, something to do, something to buy. Jadi kalau misalnya hanya sekedar datang saja, mungkin bisa ya datang saja. Itu yang saya bilang tadi, bahwa wisatawan itu datang bukan hanya sekedar mendengar cerita, tapi mereka mau berbagi pengalaman. Nah, dari sini ketika ada sesuatu yang dilihat, mereka mau ada sesuatu yang dikerjakan. Misalnya kalau di desa wisata, masyarakatnya memberikan atraksi kepada wisatawan, menawarkan atraksi untuk berkebun contohnya. Kemudian wisatawan itu tinggal di rumah mereka yang mereka jadikan sebagai homestay. Jadi ada interaksi antara wisatawan dengan masyarakat untuk supaya mempererat hubungan di antara wisatawan dengan masyarakat sendiri. Jadi ketika wisatawannya itu datang sebagai tamu, wisatawan ketika akan pulang dia akan merasa sebagai saudara. Jadi kemudian aktivitas-aktivitas yang perlu ditawarkan kepada wisatawan, misalnya nelayan, atau misalnya kita combine dengan wisata sejarah rempah, bagaimana cara memanen cengkeh, bagaimana cara menjemurnya atau mengolah cengkeh, atau mungkin pala juga yang menjadi ikon rempah di Maluku Utara, seperti itu. Kemudian setelah mereka datang melihat, kemudian melakukan aktivitas, maka harus ada sesuatu yang bisa mereka beli sebagai kenang-kenangan, karena kenang-kenangan itu sebagai bagian dari sadar wisata untuk sabta pesona yang terakhir. Jadi ada kenangan di sana. Jadi ada sesuatu yang bisa dibeli oleh wisatawan untuk mereka bawa pulang sebagai oleh-oleh, bahwa menandakan identitas dari tempat yang pernah mereka tuju. Karena kalau kita pergi ke Bali kan pasti kita ada oleh-oleh yang ada tulisannya Bali. Begitu juga dengan yang ada di desa wisata tersebut. Jadi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu adalah pariwisata yang memang betul-betul kan masyarakatnya terlibat, lalu harus ada aktivitas di dalamnya. Jadi kalau tidak ada aktivitas, berarti tidak ada sesuatu yang menarik yang membuat wisatawan untuk datang. Kalau misalnya di kota-kota besar kan mungkin lebih bagus ya untuk aktivitas, untuk atraksinya. Tetapi kalau di desa mereka mau melihat bagaimana cara hidup, mereka mau berinteraksi langsung, mereka mau merasakan langsung, punya pengalaman bagaimana mereka menjadi masyarakat yang ada di satu desa tersebut. Jadi untuk tolak ukur keberhasilan dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah masyarakatnya itu sudah bisa mandiri, masyarakatnya sudah mendapat penghasilan dari pariwisata, dari objek, dari atraksi yang mereka tawarkan kepada wisatawan. Bu Betli, sebagai penutup dari obrolan kita, kalau dari Bu Betli sendiri, apa sih satu hal langkah nyata yang perlu dilakukan masyarakat, pemerintah daerah maupun stakeholder pariwisata saat ini yang kira-kira bisa dan harus segera dilaksanakan untuk memajukan pariwisata Maluku Utara supaya jadi lebih baik? Ya, kalau menurut saya urgensinya ya saat ini adalah membangun dan memperbaiki tata kelola pariwisata. Karena yang berkaitan dengan infrastruktur, atraksi, dan SDM
itu adalah bagian dari tata kelola yang kacau. Jadi kalau misalnya tata kelolanya tidak diperbaiki, misalnya terintegrasi dari provinsi sampai ke daerah, maka itu tidak akan berjalan maksimal, karena memang dibutuhkan adalah tata kelola yang baik, tata kelola yang betul-betul memang sejalan searah sehingga tidak simpang siur. Misalnya jadi pemerintah provinsi mau begini sementara pemerintah daerah mau begitu, tetapi ada satu tujuan bersama. Jadi perlunya kolaborasi untuk supaya tata kelola ini bisa diperbaiki dan bisa membawa manfaat yang baik untuk tujuan pengembangan pariwisata di Maluku Utara. Sebagai penutup, mungkin Bu Betli ada pesan-pesan buat rollers kaitannya dengan pariwisata di Maluku Utara? Iya, pesan saya buat para rollers yang ada di Maluku Utara, jangan hanya jadi konten kreator saja. Jadi ketika mau berkunjung ke Maluku Utara, jangan hanya mengambil foto yang terbaik lalu diupload di medsos, tetapi berikanlah cerita, narasi, dan identitas dari destinasi tersebut untuk membantu promosi pariwisata yang ada di Maluku Utara. Karena saya mengutip satu refleksi yang biasanya sering digaungkan dalam kampanye pariwisata, bahwa jangan jadi pengunjung yang hanya meninggalkan jejak, tetapi jadilah duta yang memberikan kebaikan bagi masyarakat, budaya, dan kelestarian lingkungan. Jadi sejatinya pariwisata itu bukan dilihat dari seberapa banyak wisatawan yang datang, tetapi bagaimana dapat memberikan nilai manfaat untuk generasi mendatang. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Betli Sama-sama, untuk Ibu. cerita-ceritanya tentang pariwisata Maluku Utara. Oke, roller, itu tadi obrolan kita tentang wisata Maluku Utara. Tentu saja kita masih punya banyak obrolan menarik lainnya, makanya ikuti terus Bercerita Sejarah History Rural Action.